Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai seluruh yang ada, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka segala urusan kita serahkan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan beliau yang menjadi teladan kita adalah ketinggian akhlak beliau. Tidak ada yang mampu menandingi mulia dan tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mampu meniru akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan mengenal ilmu qiraat sab'ah. Pada video yang lalu kita sudah sampaikan dasar yang mesti dipahami oleh kita semua, terutama yang ingin mempelajari ilmu qiraat sab'ah. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi istilah-istilah atau kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu qiraat sab'ah. Kaidah-kaidah, istilah-istilah ini penting untuk kita pahami sehingga kita mudah menangkap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Istilah yang pertama kita sudah pahami, ada istilahnya qiraat. Itu bacaan yang dinisbahkan kepada imam qiraat yang disepakati, yang sanadnya sampai kepada Nabi. Sehingga ada istilah qiraat Imam Nafi', qiraat Imam Ibnu Katsir, qiraat Imam Hamzah, qiraat Imam Abu Amr, qiraat Imam Ali Al-Kisai. Qiraat ini dinisbahkan kepada 7 imam atau 10 imam yang disepakati. Kemudian di bawahnya ada riwayat. Riwayat itu bacaan yang dinisbahkan kepada rawi yang meriwayatkan bacaan dari imam qiraat tadi. Sehingga 7 imam atau 10 imam tadi masing-masing memiliki 2 perawi yang terkenal. Misalnya Imam Ibnu Katsir punya perawi Al-Bazzi dan Umbul. Imam Asim punya perawi Syu'bah dan Hafiz dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi ada istilahnya tariq. Tariq ini bacaan yang dinisbahkan kepada orang yang memindahkan atau meriwayatkan bacaan dari rawi tadi, baik secara langsung maupun tidak. Nah, tariq yang terkenal itu ada tariq Syatibiyah, ada tariq Ad-Durrah, ada tariq Thayyibah. Dalam musabaqah tilawatil Quran, tariq yang dipakai itu tariq Syatibiyah. Tariq Syatibiyah dari periwayatan tariq Asy-Syatibiyah inilah kita merujuk ilmu qiraat. Kemudian di bawahnya ada istilah wajah. Wajah ini adalah bacaan yang dipilih oleh pembaca dari bacaan-bacaan yang boleh. Misal qalun
Qalun. Qalun dalam membaca mim jamak, beliau punya dua wajah, maksudnya punya dua cara. Kita boleh memilih cara mana yang kita inginkan. Maksudnya wajah. Misal pada mim jamak tadi, qalun itu punya dua wajah. Satu membaca dengan sukun, yang kedua membaca dengan silah. Misalnya ghairil maghdubi alaihim wa, ada kata alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sukun alaihim. Wajah yang kedua boleh sukun, boleh silah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu maksudnya wajah, boleh sukun, boleh silah pada mim jamak dari riwayat Qalun. Perawi-perawi yang lain juga punya bacaan yang kemungkinannya ada beberapa wajah, dan kita bisa memilih mana yang kita inginkan. Misalnya pada Warash pada mat badal itu mad yang didahului oleh hamzah. Mad yang didahului oleh hamzah. Misalnya pada kata amanu. Nah, pada mad badal Warash punya tiga wajah. Boleh panjang 2 harokat, boleh panjang 4 harokat, boleh panjang 6 harokat. Kita boleh memilih. Kita boleh memilih yang mana yang kita sukai. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Misal amanu atau amanu, atau panjang amanu. Nah, itu namanya wajah. Jadi kalau kita perhatikan ketika ada perlombaan musabaqah tilawatil Quran cabang qiraat sab'ah, terkadang kita, kalau kita teliti, kita tahu terkadang para qari itu qari yang satu dan qari yang lain itu biasanya berbeda, dia memilih wajah. Kadang ada yang memilih wajah ini, kadang ada yang memilih wajah ini. Dan Dewan Hakim tahu dan memaklumi. Kemudian istilah penting dalam ilmu qiraat, ada istilahnya mim jamak. Mim jamak ini adalah huruf mim sukun yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Mim sukun yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Dalam bahasa Arab itu ada pelajaran dhamir, kata ganti, di dalamnya ada dhamir hum. Nah, ini salah satu mim jamak, hum, yang berarti mereka banyak laki-laki. Ada antum, kalian banyak laki-laki. Kemudian ada hum, ini sama dengan antum, maknanya kalian banyak laki-laki. Jadi ketika menemukan tiga ini, nah itulah mim jamak. Mim jamak ini kadang bersambung dengan fiil, kadang bersambung dengan huruf, kadang bersambung dengan isim. Mim jamak. Misalnya ini alaikum, ini alaikum, nah, bersambung dengan huruf alaikum. Kum inilah mim jamak. Nanti ada beberapa hukum cara membaca mim jamak. Sekarang kita perkenalkan dulu maksud dari mim jamak itu. Kemudian lakum, ya. Itu lahum, hum di sini inilah mim jamak. Kum, lakum, nah, kum itulah mim jamak. Bihim, nah him, huruf mim sukun itulah yang dimaksud mim jamak. Nanti kita akan menjelaskan pada video-video berikutnya bagaimana hukum membaca mim jamak. Kemudian sebelumnya imam atau rawi yang membaca silah.
Mohon maaf. Kita stopkan dulu. Dari mim jamak ini nanti ada istilah silah. Silah mim jamak. Silah mim jamak. Silah mim jamak itu menyambung huruf mim sukun ini dengan waw. Sehingga kita mendengar ada orang membaca alaihimu anfusakum. Alaihimu waladdallin. Alaihimu, itu namanya silah, menyambung mim sukun dengan waw. Nah, itu silah. Kalau kita mendengar silah mim jamak, orang menyebut silah mim jamak maksudnya menyambung huruf mim jamak ini dengan waw sukun. Kemudian istilah berikutnya ada ha kinayah. Ha kinayah. Ha huruf ha kinayah. Ha kinayah. Ha kinayah ini adalah ha dhamir yang berfungsi menunjukkan laki-laki. Dia laki-laki satu orang. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Huwa ini dhamir yang berdiri sendiri. Jadi ada dhamir yang bersambung. Hi atau hu. Hu inilah hak kinayah. Hak kinayah ini kadang bersambung dengan fiil, kadang bersambung dengan isim, kadang bersambung dengan huruf. Misalnya yang bersambung dengan fiil yu'addihi. Yu'addihi. Hi pada akhir kata ini yang dimaksud hak kinayah. Yu'addihi. Hi ini nanti punya hukum baca dalam ilmu Quran. Misalnya kalau bersambung dengan isim ahlihi, hi pada kata ahlihi inilah hak kinayah. Kalau bersambung dengan huruf, misalnya alaihi, hi ini. Nah, hi inilah hak kinayah. Hukum-hukum membaca hak kinayah nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikut. Kemudian mad itu sama dengan pada kalau kita belajar tajwid, ada mad asli, ada mad arif disukun, ada mad lazim, ada mad munfasil. Ini tidak perlu kami sampaikan karena kita sudah paham semua. Ada mad muttasil dan seterusnya. Kemudian istilah yang jarang adalah mad badal. Mad badal ini adalah mad asli yang didahului oleh hamzah. Sekali lagi, mad asli yang didahului oleh hamzah. Misalnya pada kata amanu. Perhatikan setelah huruf a ada mad alif. Mad inilah yang dimaksud. Mad dan sebelumnya ada hamzah a. Itu mad badal. Amanu atau imana. Pada setelah i ada mad. Itu ya. Kemudian perhatikan sebelum mad ada hamzah. Nah, inilah mad badal. Tahu utu. Waw. Ada waw sukun tadi. Nah, itu mad dan sebelumnya ada huruf hamzah. Berbaris dhammah. Utu. Nah, itu mad badal. Sekali lagi mad badal adalah huruf mad yang didahului oleh hamzah. Nah, mad badal ini ada hukum cara membaca. Kami sampaikan satu-satunya imam yang membaca yang punya 3 wajah atau 3 cara membaca mad badal ini adalah Warsh kalau membaca mad badal dia punya 3 wajah. Boleh 2 harokat, boleh
4 harokat, boleh 6 harokat. Misalnya pada kata imana, waros bisa dibaca dengan imana atau 4 harokat, imana atau 6 harokat, imana. Nah, itu. Lalu utu, pada kata utu, utu 2 harokat atau 4 harokat, utu 6 harokat, utu. Nah, itu mad badal. Kemudian istilah berikutnya ada ibdal. Ibdal. Badal, ibdal. Jadi mad badal, sekarang ibdal. Ibdal itu mengganti huruf hamzah sukun, mengganti huruf hamzah sukun yang berdiri sendiri dengan huruf mad yang sesuai dengan huruf sebelumnya. Ini agak sulit. Sekali lagi, hamzah mengganti huruf hamzah sukun yang berdiri sendiri dengan huruf mad yang sesuai dengan huruf sebelumnya. Saya kasih contoh. Ya lamuna. Ya lamuna. Perhatikan pada hamzah sukun. Hamzah sukun yang berdiri sendiri. Ya lamuna. Perhatikan, fokus pada ya lamun, pada hamzah sukun. Hamzah sukun ini diganti dengan mad, diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan baris huruf sebelumnya, itu ya misalnya ya. Maka yang sesuai dengan ya adalah huruf alif. Huruf alif. Maka telah diganti, maka bunyinya ya lamuna, ya lamuna. Tumat atau ibdal, mengganti hamzah sukun yang berdiri sendiri dengan huruf mad, entah itu wawu, entah itu ya atau alif, sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lain waktu. Sekarang sudah masuk waktu Isya, kita akan sholat berjamaah di masjid. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah, kekeliruan, mohon dikoreksi pada kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.